Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyana wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Hadirin rahimakumullah, ibu bapak guru yang saya hormati, rekan-rekan GPAI Kecamatan Garut Kota, siswa-siswi yang ibu cintai dan ibu banggakan. Puji syukur, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi kesempatan untuk merasakan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan juga kesehatan, sehingga kita bisa bertemu di bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana al-Karim, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, serta sampailah kepada kita semua sebagai umatnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan membawakan kultum dengan tema syarat sah puasa. Alangkah baiknya sebelum kita membahas syarat sah, mari kita ingat kembali firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah yang agung ini tidak akan bermakna atau bernilai pahala jika kita tidak mengetahui dan tidak memperhatikan aturan syariatnya, yaitu syarat sahnya puasa. Syarat sah puasa agar kita diterima dan tidak sekedar menahan diri dari rasa haus dan lapar saja, ada 4 syarat sah yang harus terpenuhi sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Safinatun Najah. Faslun syurutus sihhatihi arba'atu asya'a: al-islam wa aqlun wa naqa'u an nahwil haidi wa ilmun bi kaunil waqti qabilan lisawmi. Syarat sah puasa Ramadan. Agar puasa kita diterima dan tidak sekedar menahan diri dari rasa haus dan lapar saja, ada 4 syarat sah yang harus terpenuhi sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim.
Faslun surutu sihhati arba'atu asya'a. Al-islamu wa aqlun wa naqa'u an-nahwi haidi wa ilmu bi kaunil waqti qabilan lis-sawmi. Syarat sah puasa ada 4, yaitu yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga suci dari haid maupun nifas, dan yang keempat mengetahui waktunya berpuasa. Mari kita bahas satu persatu dari syarat sah puasa ini. Yang pertama, al-islamu, beragama Islam, yakni syarat mutlak diterimanya dalam beramal atau beribadah adalah iman. Tanpa Islam, puasa seseorang hanya bernilaikan kesehatan fisik, bukan bernilaikan ibadah. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 85. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang artinya, barang siapa mencari agama Islam, mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang sangat merugi. Al-Quran surat Al-Imran ayat 85. Artinya, seseorang harus berstatus muslim pada saat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Oleh karena itu, puasa tidak akan sah jika dilakukan oleh yang pertama orang kafir atau non-muslim, orang yang memang belum pernah masuk agama Islam. Yang keduanya oleh orang murtad, artinya orang yang telah keluar dari agama Islam. Nomor kedua, al-aqlu, berakal atau tamyiz. Seseorang memiliki kesadaran mental untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Rufi'al qalamu an salasatin, anin naimi hatta yastayqidha, wa anis sabiyyi hatta yahtalima, wa anil majnuni hatta yaqila." Yang artinya, catatan amal diangkat dari 3 golongan. Yang pertama, dari orang tidur sehingga sampai ia bangun. Yang kedua, anak kecil sampai ia balik. Dan yang ketiga, orang gila sampai ia sembuh dari gila. Hadis riwayat Abu Daud. Maksud dari berakal di sini adalah telah mencapai derajat tamyiz, yakni dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk sesuai syariat. Syarat ini dikecualikan untuk orang gila, untuk anak kecil. Maksud dari berakal tadi adalah yakni telah mencapai derajat tamyiz, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Syarat ini dikecualikan untuk orang gila dan untuk anak kecil. Yang ketiga, an-niqa'u an-nahwi haidi, yaitu suci dari haid maupun nifas. Ini adalah khusus untuk wanita-wanita. Syarat sahnya adalah tidak dalam keadaan masa haid ataupun nifas. Rasulullah SAW berkata, "Bukankah jika dia wanita sedang haid, dia tidak sholat dan juga tidak puasa?" Hadis riwayat Bukhari. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran
Surat Al-Baqarah ayat 187. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Al-ayah, shadaqallahul azim, yang artinya, makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Quran Surat Al-Baqarah 187. Hadirin rahimakumullah, tibalah kita pada kesimpulan kultum hari ini, yaitu tentang syarat sahnya puasa. Syarat sah puasa ada 4. Yang pertama, al-islamu, beragama Islam. Yang kedua, yaitu baligh atau tamyiz. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Dan yang keempat adalah waktu yang diperbolehkan puasa. Hadirin yang Allah muliakan, marilah kita periksa kembali puasa kita dengan meningkatkan ilmu dan amaliyah yang sesuai syariat Islam. Jangan sampai kita sudah lelah menahan lapar dan haus, namun puasa kita gugur karena kelalaian dan ketidaktahuan diri kita sendiri terhadap syarat-syarat sahnya puasa. Semoga puasa kita tahun ini lebih baik dari tahun yang kemarin, dan semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dicintai Allah, barakallahu fikum. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.